Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari, dan yang kami hormati Ibu Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Magfiratul Hamdiah, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah studi fikih Ibu Yeniati Ulfa beserta segenap teman dan keluarga yang saya sayangi. Perkenalkan, saya di sini nama saya Febrianti Adelia, saya dari Fakultas Tadris Umum Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pandangan menurut Imam Syafi'i tentang ilmu fikih. Sebelum saya menjelaskan pandangan menurut Imam Syafi'i tentang ilmu fikih, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris al-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah 767 Masehi di kota Gaza, Palestina. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah 820 Masehi di Mesir. Nah, ia merupakan salah satu dari 4 imam mazhab besar dalam Islam, dan beliau pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini banyak diikuti di berbagai wilayah termasuk Indonesia, Mesir, Yaman, dan sebagian Afrika Timur. Dan Imam Syafi'i ini juga dikenal sebagai ulama yang cerdas, ahli fikih, ahli dalam fikih, hadis, dan bahasa Arab. Ia belajar dari para ulama besar seperti Imam Malik bin Anas di Madinah, dan juga bertemu dengan murid-murid Imam Abu Hanifah di Irak. Selanjutnya yaitu pandangan menurut Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Menurut Imam Syafi'i, ilmu fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Contohnya seperti Al-Quran, hadis, ijma. Ijma itu kesepakatan ulama, dan qiyas adalah analogi hukum. Dan Imam Syafi'i ini juga menekankan bahwa hukum Islam harus didasarkan pada nas. Nas ini adalah teks suci dan tidak semata-mata pada logika atau kebiasaan saja. Nah, beliau ini menyusun metode usul fikih atau prinsip-prinsip dasar pengambilan hukum secara sistematis dalam kitabnya Al-Risalah. Bagi Imam Syafi'i, dalil utama adalah Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan jika tidak ditemukan hukum secara langsung di dalamnya, maka digunakan ijma atau qiyas secara hati-hati. Ciri khas pandangan fikih menurut Imam Syafi'i ini adalah komitmennya pada sunnah Nabi Muhammad SAW serta keseimbangan antara teks dan akal dalam memahami hukum. Ia juga menolak penggunaan istihsan atau preferensi hukum pribadi karena dianggap subjektif dan rawan menyimpang dari nas tersebut. Nah, dengan pandangan ini, Imam Syafi'i itu meletakkan dasar ilmiah dan metodologis bagi pengembangan hukum Islam yang tepat, taat pada sumber wahyu, namun adaptif terhadap kondisi zaman. Dan selanjutnya yaitu hasil pandangan Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Hasil pandangan Imam Syafi'i dalam ilmu fikih ini ada 5 hasil yang diperoleh oleh Imam Syafi'i dalam ilmu fikih.
Yang pertama yaitu terbentuknya mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini berhasil merumuskan mazhab fikih yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Ia menjadi salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam dan banyak diikuti di berbagai negara termasuk negara kita sendiri yaitu Indonesia. Yang kedua yaitu sistematis usul fikih. Nah, Imam Syafi'i ini juga menjadi pelopor dalam menyusun ilmu usul fikih secara ilmiah dan metodologis melalui kitab Al-Risalah yang menjelaskan cara mengambil hukum dari sumber-sumber syariat terstruktur. Jadi tidak bisa asal-asalan seperti itu. Jadi harus dilihat terlebih dahulu sumber-sumbernya. Yang ketiga yaitu penegasan sumber hukum Islam. Imam Syafi'i ini juga menegaskan urutan dan kedudukan sumber hukum Islam dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Serta ini menolak metode dan tidak berbasis teks seperti istihsan dan masalah mursalah yang tidak memiliki dasar yang jelas. Yang keempat yaitu penguatan peran hadis. Ia memperkuat kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama tersebut. Nah, sejajar dengan Al-Quran, bahkan jika bertentangan dengan pendapat ulama sebelumnya, hadis yang sahih tetap diutamakan. Yang kelima yaitu keseimbangan antara teks dan akal. Fikih Imam Syafi'i menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap wahyu. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti oleh para pendengar dan para teman-teman, para dosen saya. Mohon maaf jika banyak salah, karena saya masih belajar, mohon bimbingannya kepada teman dan kepada para dosen. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.